Halo, selamat malam. Malam, Pak. Ini screen saya kelihatan nggak ya? Cuman setengah doang gitu kayaknya deh, Pak. Nggak kelihatan full ya. Ini saya lagi pakai Enggak. Linux. Bentar. Eh, saya log out dulu lah ya. Bentar ya. Oke, Pak. Saya harus ganti. Sekarang kelihatan ya? Cek cek. Kelihatan kok, Pak. Oke, ini masalah Windows-nya. Tadi pakai Wayland soalnya. Ini harus pakai Xorg. Gitu, bentar. Hmm. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kamera saya error sih. Kelihatan tapi ya. Waalaikumsalam, Pak. Kelihatan kok, Pak, tapi. Tapi langsung ngeheng. Ah, iya bener deh. Iya, ini laptop yang Windows nggak tahu kenapa nih karena pernah kebanjiran ya. Jadinya masuk air kameranya rusak. Tuh, ya udah malam ini saya nggak pakai kamera dulu ya. Oke, Pak. Kayaknya lagi ada kerjaan di sini. Jadi oke yang Linux dulu. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam, Pak. wah, lumayan lah ya 9 ya. Biasanya ada banyak nih. Enggak, biasa dua doang, Pak. Iya, ya, ya biasa dua doang nih. Sekarang ada 9 lah. Harusnya lebih dari ini sih. Cuma nggak tahu banyak yang halangan kali kalau malam ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi eh sebenarnya hari ini tuh kita harus bahasnya kalau di RPS itu ke probabilistic model. Tapi ternyata pas saya lihat kalau nggak jelasin vector space dulu ke probabilistic model nih ada yang kelewat nih. Jadi di probabilistic itu bentuknya sebenarnya vector space juga tuh. Tapi kalau kalau saya langsung ke probabilistic, vector space-nya jadi nggak dibahas, jadi malah lebih bingung nanti. Makanya saya putuskan lagi langsung di vector space aja. Terus abis ini baru probabilistik. Nah, di probabilistik itu kebetulan banyak turunan rumus ya yang harus coba saya sederhanakan diulang lagi biar nggak salah paham gitu. Kalau vector space model sih kayaknya udah lumayan familiar ya karena sebelumnya kan di NLP.
Nah, NLP ini banyak pakai vector space model. Karena retrieval ini sebetulnya mainnya di NLP sih sebetulnya. Oke, nah kita bahas sedikit ya tentang Boolean, lalu kita masuk ke vector space retrieval model, FM, VSR. Nah, oke, sebenarnya kita udah bahas kemarin tentang Boolean model. Kita bahas sekarang di vector space model, tapi kita refresh dulu sebelumnya. Nah, ini retrieval itu adalah kita mau cari dokumen dengan sejumlah terms ya, intinya kayak gitu. Nah, ini ada dokumen representation, query, retrieval functions. Nah, ini ada classical modelnya, ada tiga Boolean model yang kemarin kita bahas. Jadi set of theoretic, ada extended Boolean, ada vector space model. Ini statistical atau algebraic ya. Kayak di sini lebih banyak rumus. Nanti kita pakai cosine similarity, sin similarity, logarithmic TF-IDF ya. Mungkin pernah baca juga, pernah belajar sebelumnya. Lalu ada latent semantic indexing. Ini kalau di RPS di materi sendiri. Lalu ada di probabilistic model. Mungkin sekarang kita bahasnya sebenarnya lebih baik di generalized vector space sih. Kalau ini ada latent semantic, nanti saya lihat lagi di RPS. Mungkin nanti latent semantic dulu, baru ke probabilistic. Jadi supaya urut gitu ya, nggak loncat-loncat. Nah, ini kemarin kita udah bahas ya, Boolean. Boolean itu query expressions, contohnya yang ada di perpustakaan ya. Atau di mana, banyak model yang sering digunakan sih, kayak di Tokopedia gitu. Nah, itu pakai Boolean model. Jadi kita bisa milih filter berdasarkan beberapa kondisi. Kayak misalkan buku mau terbitan tahun berapa, siapa pengarangnya, judulnya mengandung kata apa. Nah, itu kata sesuatu ya, mengandung kata sesuatu. Ini bisa diterapkan di Boolean expressions. Contohnya ada and, or, atau not gitu ya. Ada brackets di situ untuk buat scoping. Contohnya di sini Rio and Brazil, not Hilo and Hawaii. Nah, jadi nanti akan dicari adalah yang di dokumen itu ada Rio dan Brazil. Nah, ini spesifik ya, Rio dan Brazil. Atau bisa juga Rio eh, dan Brazil tuh satu kata utuh gitu, Rio dan Brazil. Ini ada hotel dan bukan Hilton, jadi bukan hotel Hilton di dalam situ. Nah, outputnya dokumen yang relevan atau tidak ya, no partial matches or ranking. Dan be extended to include ranking. Nah, ini kita bisa pakai ranking di situ. Nah, ini Boolean model itu mudah untuk dimengerti. Lalu formalismnya artinya formatnya itu mudah gitu ya. Kita tinggal pakai and, or, atau not. Tapi kadang-kadang terlalu kompleks gitu ya. Jadi kita harus milih nih. Saya mau yang ini, misalkan term A dan term B, misalkan makan dan pedas gitu. Jadi kita cari dokumen atau cari lokasi tempat makan yang pedas gitu. Itu boleh model. Jadi intinya adalah satu dan nol gitu. Ada atau tidak. Makanya muncul si vector space itu. Vector space itu bisa kita beranggapan untuk model itu dibuat sesuai dengan natural language gitu ya. Jadi dia akan melihat konteks dari dokumen. Contohnya ya, ini Shakespeare play. Kemarin juga kita udah coba ya. Which plays of Shakespeare contain the words Brutus and Caesar but not Calpurnia. Jadi dia akan mengambil semua dari Shakespeare ya plays untuk Brutus dan Caesar. Jadi tapi dia akan menghilangkan atau mengabaikan ada dokumen yang berisi Calpurnia. Nah, ini permasalahannya adalah dia lambat untuk corpore yang besar gitu atau dokumen yang sangat besar. Not Calpurnia is non-trivial. Artinya ini bukan cuma not Calpurnia. Jadi bisa aja misalnya contoh ya, ada operation, ada N di situ ya. Nah, gimana kalau kata-katanya memang N itu dianggap sebagai sebuah kata, bukan sebagai filter ya, atau bukan sebagai query. Jadi kan yang harus dicari romance and countryman gitu. Harus exact gitu ya, dan harus berurutan gitu ya, romance and countryman, bukan di dokumen itu
ada romance di paragraf satu, lalu ada di paragraf 2 ada countryman gitu ya. Nah, ini not visible. Nah, ini contohnya ya. Dokumen incidence artinya kemunculan dokumen. Oke, masing-masing satu itu untuk eh, kalau dia ada dalam dokumen, nol itu kalau nggak ada. Jadi kalau kita ambil Brutus and Caesar but not Calpurnia, kita lihat dalam di sini ya, dalam bentuk binary. Eh, Jadi kita lihat di sini Brutus itu ada 110100 1100 Lalu di sini adalah Caesar 110111 Caesar 110111. Lalu not Calpurnia artinya komplement, dibalik ya. Kalau kita lihat Calpurnia di sini ada 010000, maka kebalikan dari not Calpurnia adalah 101111. Yang akhirnya kita dapat semua ini di N, N itu satu, ada satu dan satu hasilnya satu ya. Kecuali itu akan menjadi nol. Jadi kita lihat di sini satu, 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 dan ini ada satu, lalu ini satu, dan ini nol, jadi nol. Kecuali satu-satu yang lain nol. Gitu ya. Nah, kita dapatkan 100-100, yang mana 100-100 itu adalah 100, 100. Di sini ada nggak nih? Kita lihat di sini The Tempest 100, 100, 1, nggak ada ya di sini ya. Harusnya kalau kita lihat dari sini ada di Caesar and Brutus, not Calpurnia. Caesar and Brutus, not Calpurnia berarti bukan yang ini ya. Hamlet dan Anthony Cleopatra. Oh, jadi dipetakan ya. Jadi ini 100, 100. Nah, ini kita cari. Kalau di sini dokumennya nggak ada. Jadi kita anggap ini 100, 100. Kita bisa nulis nggak sih di sini? Coba. Kayaknya nggak bisa ya. Oke, ya ini. Jadi di sini kan satu, satu, satu. Ini berarti 00, 100. Kita tanding yang satu aja deh. Oke. 100, 100. Artinya kita punya di sini satu, ini nol. Tanding lagi. Karena di sini kan harusnya ya nggak ada Calpurnia, tapi ternyata di sini ada Calpurnia. Harus jadinya nol. Lalu di sini 100 nih udah pasti nol karena di sini nggak ada. Terus di sini satu karena ini nggak ada Calpurnia ya. Satu dan sisanya nol. Ya, oke ini kita ngulang aja sih. Nah ini yang kemarin kita coba kerjakan. Jadi Caesar is added to document 14. Kalau Caesar ditambah 14 gimana? Tinggal tambah aja sih di sini 14 ya. Caesar ada di sini berarti diurutkan. Jadi 16-nya geser, 14-nya ada di sini. Gitu. Dan kita punya eh, linked list ya. Di sini kita bisa bikin ada dua sini termsnya. Yang pertama dictionary dan sort by doc ID. Namanya posting. Dictionary dan posting. Posting ini adalah lokasi dokumennya. Nah, di dokumen itu ada pre-processing beberapa hal supaya kita dapat nanti hasil yang baik ya. Yang pertama, kita hilangkan semua karakter atau markup ya. Di situ ada HTML, punctuation, numbers,
Kita buat tokenize, buat dalam setiap token, di jadi setiap ada spasi kita jadikan satu token. Lalu di sini ada linguistic processing ya di sini. Contohnya misalnya ada stemming dari cards jadi card, terus remove uncommon stop words, ada the, it, dan lain sebagainya. Kalau di bahasa Indonesia nih apa nih kira-kira stop words di bahasa Indonesia yang katanya selalu berulang? Kalau bahasa Inggris kan ada the, it. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Ini itu bukannya. Ini itu ya masuk terus Kesana ke sini. ke sana ke sini. Oke, yang banyak di Indonesia kayaknya jarang ya, yang partikel kayak gitu ya. Terlalu banyak. Ada kata sambung, terus kata ganti juga nggak terlalu banyak ya. Cuman biasanya Iya, ada sebuah gitu, jarang banget pakai sebuah gitu. Kalau apel ya apel aja, kalau banyak ya banyak apel gitu ya, bukan sebuah apel gitu. Ya, tapi masuk lah ya tadi. Ini, itu, apalagi dia mungkin ya kata ganti. Oke. Use sometimes but dangerous. Ini kadang-kadang suka digunakan, tapi karena dia terlalu banyak, jadinya malah mengurangi esensi atau mengurangi konteksnya. Nah, kita buat build inverted index list of docs containing in it. Jadi kita udah buat kemarin ya pemetaannya dari mulai dictionary posting. Dari posting kita punya frekuensi, dokumen frekuensi. Common phrases may be detected first using a domain specific dictionary. Nah, ini kadang-kadang frase-frase ini juga harus ada domain spesifik ya. Misalkan mungkin di informatika itu mouse gitu ya. Mouse itu kan sebuah domain spesifik ya. Kalau di bahasa manusia apa jadinya? Tikus gitu ya. Itu tikus, hewan, binatang. Atau mungkin apalagi yang spesifik ya. Banyak istilah yang spesifik. Network mungkin ya. Jaringan kalau di bahasa biasa network itu mungkin sebagai relasi. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus punya domain specific dictionary. Banyak nih biasa di kata-kata keuangan, di hukum gitu ya. Yang banyak kata-kata yang bahkan kita nggak bisa terjemahin. Kayak misalkan apa, status quo gitu ya. Apalagi saya kurang paham sih istilah-istilah keuangan atau hukumnya. Tapi intinya itu adalah domain specific dictionary. Ini inverted index ya. Jadi friend, Roman countryman, awalnya friends Roman countryman, lalu di tokenizer, ini dipisah ya berdasarkan koma berarti kalau di sini ya French, Roman, lalu ada countryman, lalu di linguistic modules kita hilangkan si uh, rulernya atau kita buat kata dasarnya French, Roman, countryman, lalu di indexer, di index kita buat di sini inverted index untuk masing-masing kemunculan dalam dokumen. Jadi friend-nya di dokumen 24, Roman 12, countryman di dokumen 13 dan 16. Kita ngulang aja sih. Oke, ini index contractions ini untuk stemming. Jadi kita udah bahas ya. Dataset offline, small stemming, big less, or no stemming. Ini tergantung dari uh, datasetnya. Kalau kita, tapi harusnya sih eh dibutuhkan sih ya stemming ya. Oke, next aja. Kita udah bahas kemarin ya. Nah, ini untuk query processing, Locate Brutus in Dictionary. Jadi kemarin kita udah coba bahas algoritmanya ya. Untuk mendapatkan ini 2 dengan 8 berarti. Nah, jadi dia akan ngecek 2 ini pertama, dicek dengan keseluruhan data. Kalau 2 itu sama dengan, eh, kita anggap Brutus itu A, Caesar itu B. Jika A sama dengan B, maka itu akan jadi solusi, answernya gitu ya. Kalau belum ya dia lanjut ke yang A berikutnya. Ini
sorry, ini A dan B, misalnya ini A dan B. Jadi akan coba dari A1 ke B1, ini sama atau enggak. Kalau nggak sama berarti lanjut A1 ke B2, ternyata dia sama. Nah, kalau dia udah sama berarti masuk ke solusi ya. Jadi answer disimpan duanya. Karena dia udah jadi solusi, jadi A-nya itu berlanjut ke A1 2 atau A2 ya. Nah, lanjut ke 4. 4 akan dia bandingkan dengan satu. Kalau misalkan eh, masih lebih kecil gitu ya, dokumen B lebih kecil daripada dokumen A, dia akan lanjut ke selanjutnya. 2, oh masih kecil, lanjut juga 3, lanjut eh, lalu 5, ini karena udah lebih besar, dia akan berhenti dan lanjut ke 8. 8 dicek lagi, 1, 2, 3, 5, dapat 8. Nah, 8 dengan 8 dijadikan solusi. Lanjut lagi dia akan ngecek seterusnya dan seterusnya. Akhirnya yang didapatkan 2 dan 8. Tuh, ini contohnya ya. Walkthrough the two posting simultaneously in time linear in the total number of posting entries. Jadi secara linear ya. Dari ke sini. Kalau dia udah dapat 2, dia berhenti. Lanjut ke 4, 4 ke 1, 4 ke 2, ke 3, ke 5, ke 8. Nah, 13, 21, 34. Tapi kalau ini udah lebih besar dari 4, dia akan berhenti dan lanjut ke sebelahnya. Berarti ke 8. 81, 82, 83, 85, akhirnya ke 88. Oke, ini 16, 16, 1, terus sampai dia dapat 34, 32, lanjut dan seterusnya. If the list length of M and N, the merge takes O plus M plus N ya. Jadi ini akan sejumlah list yang ada di sini. Oke, Legis Commercial Paying Subscribers Legacy Service. Nah, ini juga bisa pakai Boolean, tapi kita buat di sini ada berapa kata setelahnya gitu ya. Limit 3, status action, federal, to tort 3 claim. Jadi kita akan cari status action itu 3 kata sebelumnya dan 2 kata setelahnya. Long process query, proximity operators. Oke, ya ini lawyers karena dia butuh domain spesifik ya. Tadi saya bilang ya, nggak semuanya bisa didapatkan. Itu coba langsung aja ke westlaw.com, coba di situ. You know actually what you're getting ya, karena dia boolean dia akan menampilkan memang data yang dia punya gitu, atau yang exact match ya datanya, bukan yang memang mirip-mirip. Ini contohnya, oke lanjut aja ya. Nah, ini problemnya, boolean ini very rigid, and means all or means any. Kalau and itu pasti semuanya, or itu yang ada ya, boleh salah satu. Difficult to access complex user request. Nah, contohnya misalnya kita mau cari pakai bahasa manusia gitu ya, panjang satu kalimat atau satu paragraf, mungkin kalau kita coba cari di mana di si ChatGPT gitu. Oh, kenapa nih interest? Oke. Lalu difficult to control number of document retrieve. All match document will be written. Semua dokumen akan dimunculkan gitu. Kalau misalkan ada 10.000 dokumen yang match ya 10 ribu 10 ribunya gitu. Dan ini sulit untuk di ranking. All match document logically satisfy the query karena semua dokumen itu yang dikembalikan itu sudah memenuhi query yang dibuat gitu ya. Jadi nggak ada ranking. Difficult to perform relevant fallback if document is identified by user as relevant or irrelevant. Nah, gimana cara query untuk modify-nya? Jadi kalau misalkan ada balikannya, satu dokumen, oke yang kita dapat ternyata nggak relevan gitu, tapi memenuhi dengan query-nya. Nah, itu gimana cara kita ngebetulin si modelnya ini, boolean modelnya. Misalkan apa ya? Saya mau cari mobil warna hitam gitu. Tapi di situ ada satu dokumen yang isinya mobil, terus di dalam situ adalah baju hitam misalkan. Nah, ada mobil dan hitam di dalam situ kan.
Tapi sebenarnya nggak relevan karena saya mau nyari mobil warna hitam, bukan mobil dan baju warna hitam. Nah, itu gimana kita mau ngasih feedbacknya? Usernya bilang kalau ini nggak relevan, memperbaikinya sulit untuk boleh ngomong. Oke, nah oleh karena itu kita punya namanya statistical retrieval model. Ini salah satu contohnya adalah vector space. Nah, sebuah dokumen itu direpresentasikan dengan bag of words. Artinya satu kantong kata-kata yang besar gitu. Atau kita punya satu kontainer isinya kata semua. Unordered word with frequencies. Jadi satu dokumen itu ada kata-kata yang tidak berurutan tapi memiliki kemunculan, nilai kemunculan ya. Bag, set that allows multiple occurrence of the same element. Jadi ada berapa kemunculan, bag itu ya artinya. Kemunculan kata dalam dokumen. Nah, itu bags of words. User specifies a set desired terms with optional weight. Nah, kita bisa berikan bobot di situ ya. Misalkan kita punya database 0,5, teks 0,8, information 0,2. Kalau nggak ada unweight-nya, ya udah langsung kayak gini aja. Database text information. Maksud dari weight ini artinya kalau kita cari database text information, berarti yang akan kita lebih banyak cari adalah teksnya. Kata-kata teks di situ ya. Karena ada 0,8 nih artinya mendekati satu. Kalau satu berarti semuanya kita cari. Ada unweighted query terms, jadi ini semuanya kita cari nih, database text information. No boolean connection specify in the query. Kita bisa lihat ya, di sini nggak ada or, nggak ada and, tapi kita langsung aja ambil. Ini cuma separator aja, titik koma, dan ini bisa apapun sebetulnya untuk query. Kayak kita searching di Google kan nggak pakai and ya, atau ada yang namanya Google Doc. Nah, nanti coba kalian lihat. Coba saya taruh di chat Google Docs. Ada yang tahu nggak Google Docs? Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum ya? Yang lain udah pernah dengar? Belum, Nah, Pak. ini coba saya kasih lihat deh. Belum, Pak. Namanya serem ya, Google Hacking Database. Ini kelihatan kan nih? Saya buka browser. Oke, aman ya. Nah, ini adalah Google Docs tuh artinya kita udah punya specify query-nya. Contoh ini supaya kita dapatkan hasil lebih apa ya, akurat lagi di Google. Contoh misalkan ini ya, kalau ini sih dikasih tahu ya, exploit database ya. Nah, kita nyari entitle index of login. Kalau kita cari nanti hasilnya adalah cari aja entitle index of login site. Ini langsung sedikit klik ya. Oh ya bisa nih. Pakainya ini. Nah, jadi ini untuk directory listing. BD itu apa ya? Ini negara nih BD. Coba domain BD. Bangladesh. Coba kita carinya ID aja deh. Indonesia. Oke, atau kan directory listing ya. Directory listing itu, jadi kita bisa lihat di sini. Atau enggak loginnya hilangin aja ya. Jadi kayak kita bisa lihat, kayak kita buka file gitu ya. Nah, ini directory listing nih. Jadi kita bisa lihat yang ada di folder itu apa aja isinya. Coba loginnya dihilangin aja ya. Index of test. Oh, ini udah dihapus. Ini apa nih? RSTMC. Nah, kayak gini. ft.dokter2.sql. Coba kita download nih isinya apa. Insert itu DBO nih. Oh, ini ada namanya nih. Andi Herwansyah, spesialis anestesis laki-laki, bedah umum. Oh, ini nama-nama dokter. Nggak DB Live, hati-hati.
Nah, kayak gini. Coba lagi. UMM nih. Dokumen aset Bung Hatta nih. Oh, nggak ada, ini kosong. Klik. Nggak ada. Ya, kayak gitulah istilahnya ya. Jadi kita bisa cari query di Google lebih presisi. Nah, ini contohnya index of. Ini kalau di zaman dulu, index of ini dipakai buat nyari PDF misalkan atau lagu-lagu ilegal, lagu-lagu apa downloadan gitu ya. Dulu kan belum ada streaming atau film dan lain-lain. Atau nanti kalian bisa belajar aja. Lihat aja dari sini. Google Doc mana tadi ya? Ini Google Hack Database. Ini salah satu cheat lah istilahnya. Gimana cara kita dapat beberapa query yang kita mau. Ini banyak sih. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Ya, tetap aja. Oke, nah, ini ya. Lalu state retrieval based on similarity between query and document. Jadi gimana caranya dia mendapatkan dokumen yang relevan? Kalau tadi kan kita pakai query boolean ya, jadi tinggal cari aja, diubah jadi boolean 1 0. Kalau ini kita lihat dari similarity. Nah, kemarin tuh udah sempet belajar di Euclidean distance ya. Ingat nggak Euclidean distance untuk menghitung jarak antara dua titik? Jadi similarity mirip kayak gitu. Untuk menghitung jarak di antara dua titik juga sebetulnya. Tapi di sini antara terms dengan dokumen. Output documents are ranked according to similarity to query. Nah, karena ada similarity di situ, dia kita bisa ranking, bisa sorting dari yang paling besar ke paling kecil. Yang paling besar itu yang paling relevan, yang paling kecil itu yang paling tidak relevan. Similarity based on occurrence frequency of keywords in a query and document. Tuh, jadi kemunculan kata-kata di dalam dokumen. Itu similarity itu sebetulnya. Automatic relevance feedback can be supported. Nah, relevant document added to query, irrelevant document subtracted from the query. Nah, jadi kalau kita udah punya hasil dari similarity, kita bisa tambahkan nih dokumen-dokumen yang relevan atau kira-kira yang nggak relevan ya dihapus aja dari query itu. Contoh misalkan yang tampil ada 100, 10 paling bawah itu nggak relevan. Ya udah dokumen itu kita keluarkan aja di dalam keywords-nya. Nah, kita punya vector space. DJ itu dokumen. Sementara W itu weight-nya, artinya bebannya atau beratnya. Assume T distinct terms remain after preprocessing. Call them index terms or the vocabulary. Is term I in document or query, J is giving a real fair wage, WIG. Oke, termnya itu adalah I, lalu J itu adalah real value weight. Nah, ini weight-nya, bebannya. Both documents and query are expected are t-dimensional vector. Nah, jadi vektornya banyak nih ya, bukan cuma dua dimensi aja. Vektor itu berdasarkan terms dan dokumen. Kita bayangkan satu kotak ini berarti dalam satu ruangan ya. Satu ruangan kamar itu kan bentuknya lebih dari 3 dimensi kalau kita lihat ya. Atau bisa kita bayangkan minimal 3 dimensi. Kayak misalnya saya menaruh tem di tengah ruangan, di paling pojok, di bawah, kanan kiri itu bebas ya. Nah, seperti itu vector space model tuh jadi analoginya satu ruangan di dalam situ kita bisa isi terms dan dokumen. Ya ini contohnya. Ini grafik representation-nya. Kita punya dua dokumen, jadi dokumen one, dokumen two, dan kita punya queue-nya atau query-nya. Nah, kita mau tahu dokumen satu dan dokumen dua ini mana yang paling dekat dengan query-nya untuk retrieval-nya ya. How to measure the degree of similarity, distance, and your projections. Gimana caranya untuk kita ngitung. Oke, misalkan dokumen satu ini ada di sini. Dia ada di titik 2 dan 5 ya.
Oke, dan ini coba kita lihat, ini kan dokumen 1, 2T, 3T2, 5T3. Terms-nya ya. Terms 3, terms 2, dan terms 1. Jadi dokumen 1 ini 2 terms 1, artinya berarti ada di sini terms 1. Nah, 2 terms 1. Lalu ada 3 terms 2. 3 terms 2 berarti di sini ya. 3 terms 2. Lalu dia punya 5 terms 3. Nah, terms 3-nya di sini 5. Terms 1-nya ada di 3. Terms 1-nya ada di 2. Lalu terms 2-nya ada di 3. Ya. Dan kita punya terms 2-nya 3 artinya di sini nih. Dan kita punya 5 terms 3. Kalau dipetakan jadi ini ya. 2 terms 1, 3 terms 2, dan 5 terms 3. 2, 3, 5 ini kemunculan. Nah, di dokumen 2 ini 3, 7, dan T3 ini artinya 0. Nah, sementara kita mau query dapatkan query 1-nya 0, query 2-nya, terms 1-nya 0, terms 2-nya 0, dan terms 3-nya adalah 2 dari dokumen ini. Gimana cara menghitungnya? Oke, how to determine important words in the documents. Nah, ini ada permasalahan di vector space ya. Bagaimana kita tahu itu important atau enggak? Kayak contohnya misalkan e gitu ya, an. Nah itu kan sebenarnya nggak terlalu penting ya. Nah itu gimana caranya? How to determine the degree importance of the term within document and within the entire collection. Nah, perbandingannya importance di dalam satu dokumen dengan satu collection. Artinya berbagai macam dokumen. Misalkan di dokumen A itu kata obat adalah penting. Gimana di dalam satu collection? Obat ini penting atau enggak? Bisa jadi penting kalau kita punya collectionnya di situ adalah domainnya mungkin apa namanya penyakit ya. Eh, Domain penyakit atau kedokteran gitu, dunia kedokteran itu penting. Tapi kalau kita domainnya misalkan programming gitu ya, obat atau cure, nggak penting ya. Jadi not importance. How to determine the degree of similarity between a document and the query. Gimana caranya kita dapatkan nih antara query dengan dokumen nih, kedekatannya gimana, derajat kedekatannya. In the case of web, what is collection and what are the effects of link, formatting information. Nah, kalau di web macam-macam. Kalau kita punya satu korpus isinya cuma dokumen aja kayak di perpustakaan mungkin mudah. Ya, tapi kalau misalkan di web kan ada link, ada formatting informationnya, misalnya ada urutannya kayak kemarin misalkan di HTML ya, ada title, ada body, ada footer dan lain sebagainya. Gimana kita cara taunya itu importance-nya juga di situ. Nah, ada term weights artinya beban ya atau importance sih sebetulnya. Weights dalam frekuensi. Nah, kita ibaratkan FIJ adalah frekuensi of term I in dokumen J. Jadi kalau kita punya satu dokumen A, di dalamnya ada kata obat, berarti di situ frekuensinya misalkan ada 10 kata obat dalam satu dokumen A. Gitu. May want to normalize some frequency across the entire corpus. Nah, jadi kita mau lihat juga di semua korpus itu ada berapa gitu ya dalam satu dokumen ini. Berarti tadi misalkan di dalam satu dokumen A itu ada 10 kata obat, tapi di seluruh dokumen koleksi kita yang kedokteran ada 100. Berarti ini term frekuensinya adalah 10/100. Artinya berarti berapa? 10/100, 1/10 ya, 0,1. Kayak gitu. Ini untuk dapat term frekuensi. Makanya tadi ada TF dan IDF, ingat ya. Term frekuensi and inverse dokumen frekuensi. Nah, kita ketemu lagi di sini. Inverse dokumen frekuensi. Jadi DF adalah dokumen frekuensi of term I, number of documents containing term I ya. Dan ada inverse dokumen frekuensi of term I. Jadi ada log 2n per DFI. Artinya log n jumlah total dokumen yang ada dibagi dengan dokumen frekuensi. An indication of terms discrimination power log used to dampen the effect of two relative TF. Maksudnya adalah inverse dokumen frekuensi ini untuk mencegah ada kata-kata yang
banyak tapi dia tidak signifikan, supaya dia itu nilainya itu bobotnya kecil. Contoh tadi kan udah dijelaskan di awal ya. Ada ada D, ada N. Mungkin di dokumen itu sangat banyak sekali ya. Misalkan satu dokumen tuh ada 1.000 gitu. Atau seluruh dokumen itu ada 50.000 kata misalkan D gitu ya. Nah, tapi kan itu nggak signifikan, gitu ya. Jadi ketika di retrieve ya itu harusnya nggak berdampak. Nah, gimana caranya D ini bobotnya ini jadi kecil? Nah, contohnya kita pakai caranya adalah kita pakai inverse dokumen frekuensi. Jadi nanti TF dikali IDF-nya. Time frekuensi dikali dengan inverse dokumen frekuensi. Akhirnya dapat TF IDF. Nah, typical combined sum importance indicator is TF IDF weighting. Contohnya, jadi weight-nya itu adalah hasil dari TF dikali IDF-nya. Di mana IDF itu adalah log 2 N per DFI. Atom occurring frequency in document, but rarely the rest collection is given high weight. Nah, supaya di sini kemunculannya itu eh, lebih objektif ya. Artinya ketika kita punya kata-kata yang jarang, tapi kemunculannya sedikit, akhirnya jadi besar. Tuh, karena dia punya importance yang lebih tinggi. Tuh, mungkin di situ misalkan kata-kata kalau di kedokteran mungkin diagnosis banyak ya. Oh mungkin katanya flu gitu ya. Flu itu mungkin katanya cuma ada 2 di dalam dokumen gitu. Tapi ini mengindikasikan suatu diagnosis kan. Dia penting gitu dalam dokumen itu. Nah, makanya dia akan dikali dengan nanti lognya makin besar gitu. Semakin kecil kemunculan katanya, IDF-nya ini semakin tinggi. Semakin banyak kemunculan katanya di IDF-nya semakin kecil. Kebayang ya? Kebayang nggak? Enggak, Pak. Coba ya, ini saya coba di text editor deh. Oke. Oke, misalnya kita punya obat. Obat ini kita punya term frekuensinya misalnya di dokumen itu ada 20 di dokumen A gitu ya. Ini obat gimana? Termsnya berarti gini aja ya. Obat ini ada term frekuensi. Kita lihat lagi. Dokumen frekuensi of term E. Numbers of document containing term E. Jadi kita punya dokumen frekuensi TF. Kita punya TF-nya misalkan obat itu ada 10 di misalkan 100 dokumen. Ya, lalu obat itu kita punya 100 dokumen, ini TF untuk IDF-nya berarti total number of documents 100 dibagi eh ini log ya. Total number of documents dibagi dengan DFI, dokumen frekuensinya di atas. 10 per 100 berarti ada dibagi 1 per 10, 0,1. Nah, log 0,1 dibagi 100 dibagi 0,1. Jadi ini hasilnya nanti makin besar. Nah, ini hasilnya nanti kalau dia frekuensinya itu sedikit, IDF-nya akan jadi lebih besar. Tapi kalau frekuensinya banyak, IDF-nya akan jadi kecil. Misalkan ini ada 10.000 gitu ya. Nah, nanti ini berarti jadinya 10. Kalkulatornya gimana di sini pakai log ya. Log. Nah, ini log 100 100 eh 1.
Jadi makin makin kecil nih harusnya. Terus kalau kita buat lognya 10, nah, 1 ini artinya dia nggak signifikan ya. Apapun dikali 1 ya 1. Jadinya hasilnya segitu-gitu aja. Kalau kita di sini tadi punya 10 dari 1000, berarti kita punya TF-nya 10.000 berarti 0,01 gitu ya. Ya, 0. 3. Bayang ya. Jadi makin sedikit dia kemunculan dalam dokumen, bebannya makin tinggi. Nah, makin banyak dia kemunculan dokumen, makanya bebannya makin rendah. Ini cuma 1. Nah, ini TF. Nanti TF dikali IDF kan ya. TF dikali IDF. Artinya kita punya misalkan yang tadi ini TF-nya kan 0,01 dikali 3. Hasilnya 0,003. Kalau tadi berarti berapa tuh? Wah, saya lupa ya tadi. Berapa sih? 100 ya. Wah, lupa yang tadi berapa tuh. Oke, nanti kita tunjukin contohnya yang lebih konkret dia. Ini jadi saya lupa nih. Oke, intinya itu ada N per df. Tadi dokumennya ya 1000 dibagi kemunculannya hasil dari TF-nya. Nah, ini dia contohnya misalkan. Oke. Nah, kita punya dokumen A itu ada 3, B itu ada 2, dan C ada 1. Ini untuk kemunculan tertentu ya. Nah, assume a collections contain 100 documents and document frequency of these terms are A itu ada 50, di B itu ada 1300, di C ada 2500. Nah, oke, term frequency ini ada 3 dokumen di sini ya. Jadi ini kemunculan di masing-masing dokumen ya. Kebayang nggak? Kemunculan, yang ini kemunculan di masing-masing dokumen. Yang ini adalah kemunculan di seluruh dokumen, di seluruh collection. Nah, ini collectionnya kan di 10.000. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, nah ini masing-masing kan kita bagi ya, ada 10.000 nih, kalau ditambahin semua harusnya 10.000. Atau enggak sih, nggak ada 10.000. Tapi yang ada di sini. Jadi untuk nyari TF-nya, kemunculan A di dokumen ini ada berarti TF-nya 3/3, karena dia ada 3 dokumen ya. Lalu kemunculan B di 3 dokumen ada 2/3. Lalu kemunculan C di 3 dokumen ini ada 1/3. Dan inverse dokumen matriksnya dari 10.000 dokumen akan dibagi 50, ada di sini. Lalu ada di 1.300 kemunculan di dokumen B ya, dokumen A. Lalu kita punya 250 dokumen C. Nah, jadinya 5,3 nih kan ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi 5,3. Lalu di sini jadi 1,3. Di sini ada 1,2. Kita bisa lihat di sini ya. Yang kemunculan paling sedikit harusnya lebih tinggi FVDF-nya. Tapi yang banyak, B ini kan ada 1.300 ya. Nah, ini ada 1,3, kalian 250 jadi 1,2. Jadi ini untuk minimalisir kemunculan yang paling banyak itu bisa jadi dia nggak signifikan gitu. Yang kecil itu justru dia lebih signifikan gitu. Karena mungkin yang banyak muncul itu ya tadi e, de gitu, an gitu ya.
Nah, lalu bagaimana untuk mengukur similarity-nya? Karena ini cuma baru weight-nya aja, bebannya setiap dokumen, kita akan mengukur similarity-nya. Similarity between factors for document DI and query can be computed as the factor inner product. Jadi ini ada inner product, di mana WIG itu weight-nya, sum I in document and J in IQ is the weight sum in the query. Nah, kita udah punya di sini ya, terms in dokumen, nah kita tinggal cari terms in query. Contohnya kayak gini ya, inner product untuk similarity. Jadi kita punya dokumen, nah ini dokumen 1, dokumen 2, ini sebenarnya sama yang tadi ya. Ini sama yang tadi, 235, 37. Ya, 235, 371. Kita mau query 002. Kalau binary kayak gini. Di dokumen ini dengan query langsung dibandingkan aja. Berarti ada berapa yang similar? Ada 3 ya dengan dokumen query. Ada dokumen database, ada arsitektur, lalu ada manajemen. Nah, ini ada 3. Tapi kalau pakai similarity dokumen ini pakai weighted, ini nggak pakai weight ya. Ini pakai weighted, dia akan kita hitung. Oke, dengan query-nya. Dokumen 1 dengan query berarti 2 dikali 0, termsnya ya. 3 dikali 0, 5 dikali 2, berarti ini 10. Lalu di dokumen 2, berarti kita punya 3 dikali 0, 7 dikali 0, lalu ada 1 dikali 2, 2. Nah, artinya similarity-nya ini lebih besar di dokumen 1. Nah, ini kemungkinan di dokumen 1 ini yang memang ada hasil query-nya. Dan ini dua-duanya akan ditampilkan. Berarti yang pertama adalah dokumen 1, yang kedua adalah dokumen 2. Oke, nah ini perbedaannya masalah di inner product itu favors long document with large number of unique terms. Nah, ini kalau unique terms-nya banyak, dia bakal banyak lagi nanti di situ. Lalu measures how many terms match, but not how many terms are not match. Ini cuma ngitung yang match-nya aja. Nah, yang nggak match itu seperti apa, nggak dihitung. Makanya di sini ada quotient similarity. Ini untuk menghitung juga similarity, tapi berdasarkan sudut quotient. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya 2T1, 3T25, T3 ini sama ya, sama yang sebelumnya. Weighted sama. Kita buat cosimilarity measures the cosine of the angle between two vectors. Nah, dia akan menghitung angle-nya dari dua vektor ini. Inner product normalized by vector length. Nah, ini dinormalisasi dengan panjang vektor. Nah, yang bawah ini. Jadi kita lihat di sini ya, dokumennya kita udah punya similarity-nya 10 dan 2 ya. 10 dan 2. Lalu kita buat uh, dibagi dengan normalized vector length-nya. Artinya kita buat di sini ya. 4, 9, 25, 0, 0, 4. Nah, bedanya hasilnya adalah 0,41 dan 0,13. Nah, pakai cost similarity kita bisa lihat lebih baik lagi karena dokumen 1 ini kalau dibandingkan dokumen 2 pakai cost similarity itu ada 6 kalinya ya. Kalau pakai inner product cuma 5 kalinya. Nah, inner product ini dari mana? Kita lihat ya di sini. Ini dikuadratkan semua, dikalikan dengan yang ada di query-nya. Artinya di sini. 2 dikuadrat 4, 3 dikuadrat 9, 5 dikuadrat 5, dikalikan dengan dot product yang ini ya, dikali dengan hasil ini nih. Si inner uh, produknya. Jadi ini 0 kuadrat 0 kuadrat ya. 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4. Lalu sama ini 3 kuadrat 9, 7 kuadrat 49, 1 kuadrat 1 kalikan dengan query-nya 004, 0,13. Jadi kelihatan lebih bagus. Walaupun di sini mepet ya, maksudnya tipis gitu dibandingkan dengan yang cosin, tapi dia akan jauh lebih baik daripada pakai cuma similarity aja. Nah, kalian kalau misalkan punya dokumen, satu dokumen akan dibandingkan dengan dokumen lain bisa pakai cosin similarity. Oke, ini vector space model.
simple, practical, and mathematically based approach. Provides partial matching and rank result. Jadi kita bisa ranking ya pakai cost similarity atau dengan inner product. Kalau pakai boolean nggak bisa. Lalu permasalahannya ada missing synthetic information. Misalkan ada struktur frasenya, order word-nya. Ini nggak bisa kita dapatkan dari situ ya. Missing semantic information, pose sense. Lalu ada assumption of term independence, ignore synonymy. Lalu tidak ada boolean model di situ. So, given to term query AB may prefer document containing A frequently but not B. Over a document that contain both AB but less frequently. Ini permasalahannya di uh, term yang ada di dokumen. Gitu. Ini untuk IR. Sebenarnya ada contoh yang bahasa Indonesia. Bentar saya kasih lihat. Oke, ini oh, yes. Right. Ini saya ambil dari mana nih? Udinus. Ini lumayan kelihatan nih. Nah, ini boolean model kita udah lihat ya. Kalau vector space model, ini contohnya untuk 2 dimensi, ini untuk 3 dimensi. Nah, contohnya ini. Ini 3 dimensi ya. Man, byte, dog. Dia ada di 111 misalkan. Lalu ada man byte di 011, dog byte di 010. Ini untuk similarity. Similarity dokumen 1 dan dokumen 2. Pakai Euclidean distance. Kemarin kita udah belajar ya untuk menghitung antara titik satu dengan titik yang lainnya. Nah, oke. Nah, ini pakai cosine similarity atau angular similarity. Penghitungan kemiripan berdasarkan sudut di antara dua vektor. Ini kita ambil sudutnya. Nah, ini rumus cosine similarity. Jadi kalau kita punya satu X dan Y titik ya, 11130 dan 0011, kita buat dot productnya dulu. Di 0000 plus 3 sama dengan 3 X dot product Y. Tadi ngitungnya sama ya sama yang di slide sebelumnya. Lalu kita punya vektor X 12. Ya, vektor Y adalah akar 2. Ini kan dikuadratkan semua ya. Dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ini pakai dot product artinya di N ya harusnya. Oh, dikalikan. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 0, 0. 0. 3 dikali 1, 3. 0 dikali 0, 0. Tambah semua 3. Akhirnya kita punya cosine similarity 3 per akar 12 dikali akar 2. 3 per akar 24. Artinya 0,61. Ini kemiripan antara dua dokumen. Tuh. Nah, ini tinggal diurutkan. Dokumen ranking. Oke, lanjut. Lanjut. Ini ada contohnya nih. Nah, TF-INDF mempertimbangkan frekuensi kata-kata yang berbeda dalam semua dokumen dan mampu membedakan dokumen. Jadi, dia membandingkan kata-kata dengan yang ada di dokumen itu sendiri dan dengan kata-kata tersebut dibandingkan dengan kemunculan di seluruh dokumen. Ada 2 di sini, TF dan DF, term frekuensi. Frekuensi kemunculan term T pada dokumen D. Untuk dokumen frekuensi, banyaknya dokumen di mana suatu term muncul atau sebuah dokumen yang mengandung term T. Nah, jadi kita punya IDF, inverse dokumen frekuensi. Ini di inverse menggunakan logaritmik ya. TF
IDF ini untuk dapatkan bobot term dalam satu dokumen. Ini sama seperti yang tadi. Similarity-nya balik lagi ya. Rankingan pakai quotient similarity sebetulnya. Nah, contoh perhitungan. Oke, data yang digunakan ada 12 hama dan 11 penyakit tanaman padi dengan total jumlah gejala 48 dalam 3 fase taman. Oke, kita lihat di sini contohnya G1. Nah, ini kemunculannya kita pakai IDF, pakai TF-IDF. Contohnya kita buat dalam tabel ya. Ini query-nya, misalkan batangnya 0, daun ada, terus warna kuning iya, putih tidak, warnanya juga tidak. Jadi kalau di sini kita lihat ya. Identifikasinya mau ditulis di sini ya. Oh ini nih. G1 itu daun berwarna kuning, gejalanya itu lalu daun berwarna putih, batang berwarna kuning. Nah, daun hijau, kuning, putih, dan batang. Dari sini semua ya. Ada temnya, pembobotan dengan TF-IDF. Nah, ini kabarnya gejala 1, 2, 3 ini adalah dokumennya. Kalau kita jadikan ini penghitungan TF dan IDF, kita batang di sini untuk gejala 1, 2, dan 3 ada cuma satu kemunculan batang ya. Daun ini ada di 2 dokumen. Hasilnya segini. Lalu kita buat pembobotan. TF dikali IDF-nya. Normalisasi pakai si quotient similarity. Ini untuk hati perhitungan panjang vektor. Akhirnya kita dapatkan ini dari input usernya gejala daun kuning ya. Jadi kalau kita lihat tadi query-nya adalah daun kuning. Hasilnya adalah untuk gejala 1 ini 0,8, gejala 2 0,1, gejala 3 0,1. Jadi kemiripan yang paling mirip adalah dengan gejala 1. Gejala 1 itu adalah balik lagi daun berwarna kuning ya. Daun kuning. Tuh. Nah, G3 dan G2 ini malahan sama ya mirip. Padahal dua-duanya sini ada kuning dan ada daun gitu. Tapi dia dapat yang G1. Ini contoh perhitungan di TF-IDF dengan menggunakan hasilnya quotient similarity. Oke. Ini kita bisa baca ya. Ini vektor dot product dari X, Y dihitung dengan sum N K dengan 1 XK, YK. Lalu panjang vektor X dihitung dengan yang tadi dikuadratkan lalu diakar. Dan Y dikuadratkan dan diakar. Semakin hasil besar semakin similarity, maka objektif evaluasi semakin mirip. Makanya nanti akan di ranking. Kosin yang paling besar itu adalah paling mirip. Nah, ini contohnya lagi ya. Contoh perhitungan antara feedback dengan hama warang. Di sini kita lihat. Nah, di sini gejalanya ini daun warna kuning, putih, hijau tua, kuning. Nah, feedback itu artinya bisa kita anggap sebagai query ya di sini ya. Walaupun nanti ini kayak survei sebenarnya feedback itu. Ketika kita survei dari satu eh, apa namanya observasi, kita lihat punya checklist. Oh, daun warna kuning iya, terus daun warna putih tidak, daun warna hijau tua iya, batang warna kuning iya. Artinya feedback sini dalam bentuk binary ya. 1, 0, 1, 1. Lalu hama putih palsu, yang misalkan ada 2 ya. Hama atau penyakit. Nah, ini untuk mencari klasifikasinya nih. Hama warna coklat, hama putih palsu, adalah hama putih palsu. Ini bentuknya binernya ya. Ya ini bentuk ibaratnya apa ya? Crypt value kalau kemarin ada di si fuzzy logic ya. Nilai aslinya lah.
Kita hitung constant similarity-nya. Artinya ini hasil transformasi biner sama warna coklat ya. Sama warna coklat 10001, lalu hama putih palsu di 0100 ya, 001, lalu ini ada feedbacknya. Ketika kita buat di sini berarti sama ya kayak tadi ya, dot produknya 1 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 0, 1 kali 1. Hasilnya adalah 2, lalu kita cari panjang vektornya dan dinormalisasi, artinya dot produknya dibagi dengan dot produk si hasil perkalian vektor panjang vektornya. Akhirnya kita dapat 0,816499. Ini dikalikan dengan yang hama biner warna coklat ya. Nah, gimana hama biner warna coklat adalah 10001. Kita dapat similarity-nya ini. Kalau kita mau cari untuk hama putih palsu berarti dikalikan dengan 0100. Nah, ini diganti 0100. Kita lihat, bisa lihat nanti cost similarity-nya. Oke. Oke. Kebayang nggak? Ini masih bahasan NLP sih sebetulnya cost similarity. Banyak hitungannya ya, Pak. Iya. Makin kesini banyak hitungannya. Mau lihat probabilistic model buat siap-siap minggu depan. Ini saya udah downloadin beberapa sih. Yang ini mungkin. Oh, bukan. Nah, ini. Postulate independence. Lalu putus ya? Iya, Pak. Dia putus dari saya apa semuanya putus nih? Saya kayaknya Enggak, putus Pak. nih. Pak Dika aja. Iya. Oke. Ya inilah untuk yang probabilistiknya. Lebih banyak lagi hitungannya tuh. Gitu. Kalau ini masih permulaan. Masih hitungannya TF-IDF harusnya lebih ngerti lah ya. Maksudnya lebih ngeh gitu karena udah pernah belajar di NLP ya. Tuh, ada pertanyaan nggak? Nanti latihannya mungkin saya nanti deliver lewat Telegram aja ya. Minggu depan kuis atau satu pertemuan. Minggu depan tuh minggu ke-6 kan ya. Em, Satu pertemuan lah ya, mungkin sampai latent semantic indexing. Nanti saya lihat. Jadi gini, eh, rencana ini mumpung ada dua-duanya ya. Jadi di minggu depan itu kita satu pertemuan lagi. Kuis itu nanti saya agendakan untuk bisa open catatan. Nah, ini kalau yang online nih berarti saya harus lihat proctoring nih istilahnya ya. Harus lihat kameranya nih. Terus ya materi saya upload di e-learning. Nanti kalau buat yang online, offline, kalian bikin catatan dalam satu bentuk HVS lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Itu untuk kuis. Terus nanti untuk UTS-nya close book gitu. Materinya, asumsinya adalah ketika kuis itu kalian pakai latihan dengan ngelihat ya dari hasil catatan, berarti nanti UAS-nya itu harusnya udah hafal dong. Karena soalnya akan saya buat mirip-mirip sama kuis lah. Gitu. Nanti materinya saya upload di e-learning. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Jangan jauh-jauh ya, Pak. Mau jauh-jauh kemana emang? Dari materinya. Ya enggak lah.
Masa saya nanyain yang di luar materi? Saya juga bingung nanti nanya apa yang di luar materi. Susah Pak. Belum juga dikerjain kok udah bilang susah. Ada pertanyaan nggak? Ya paling nggak biar cepet hitung-hitungan aja lah. Jadi yang ngapal-ngapalnya dikit aja. Itu kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya absen dulu ya. Bentar, saya pakai Linux jadinya nggak bisa pakai Microsoft Word nih. Screenshot aja, Pak. Kenapa? Yang mana nih? Kita ada yang satu-satu nih. Bentar ya. Oh, nggak masuk sini. Oh, information retrieval ini cuma di TI ya? Eh, IF ya? Iya, Pak, kayaknya IF doang. IF doang ya? Oke, sebentar. Ini saya lihat. Berarti yang Wis. Ya, ini pertemuan 5 ya. Oke, saya absen. Wendy mah udah pasti ada ya. Selalu hadir ini. Luar biasa. Kemarin doang, malam ini tuh bisa ikut, Pak. Malam mingguan ya, Wendy. Enggak lah, malam minggu kan AI. Oke, Adit, ada Adit? Ada Pak. Ada ya. Erlan? Hadir, Pak. Bos, masih semangat nih. Asberg, ada Asberg? Tadi kayaknya ada ya? Pak. Ada. Oke, Kartika? Hadir Pak. Ada. Sam, ada Sam? Ada Pak. Hadir. Reza? Hadir Pak. Ada. Rega, Rega? Nggak ada Pak. Rega, Rega nggak ada ya? Oh, Rega dari awal nggak masuk nih. Rio? Ada ya. Wahyu? Kayaknya ada ya Wahyu tadi ya. Wahyu sakit Pak. Oh iya sakit. Oh ini izin ya. Nggak enak badan katanya takut pusing. Wah, ntar probabilistik model pusing lagi nih ntar. Mudah-mudahan enggak ya. Zulfa bangkit ya. Oke. Ini udah semua. Ada yang belum di absen? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Nanti mungkin berarti di pertemuan depan ya, minggu depan saya coba upload semuanya nih di e-learning. Kayak Oke. materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukup sampai di sini. Terima kasih semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. makasih Pak. Sama-sama. Halo, Toy.